Karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara. Pendidikan multikultural bukanlah sebuah ilmu baru di negara-negara di dunia. Urgensi pendidikan multikultural membawa negara-negara di dunia membuka mata akan pentingnya pendidikan multikultural demi kemajuan peradabannya. Semua negara di dunia pastilah terbentuk bukan hanya dari satu etnis atau budaya saja, tetapi dari berbagai budaya, etnis, dan ras. Perlu kita sadari bahwa hidup berdampingan dan bekerja sama dalam mengembangkan kemajuan perlu adanya interaksi yang kuat, menerima serta mengakui segala perbedaan yang ada. Pendidikan multikultural di berbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah, unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki, dan visi dalam memandang tentang multikultural. Tiap negara memiliki kekhasan dalam memahami fenomena multikultural. Siapa sangka bahwa pendidikan multikultural hadir dan tercetus dari negara Amerika Serikat, yang selalu kita ketahui bahwa negara satu ini memiliki dominasi etnis dan budaya kaum kulit putih. Pendidikan multikultural telah berkembang di berbagai negara di dunia. Amerika Serikat. Pendidikan di Amerika Serikat pada mulanya hanya dibatasi pada imigran berkulit putih. Sejak didirikan sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1636. Baru tahun 1934 dikeluarkan Undang-Undang Indian Reservation Reorganization Act di daerah reservasi suku Indian. Tujuan pendidikannya adalah proses Amerikanisasi. Inggris. Pendidikan multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1650-an. Pada awalnya, Inggris terkenal sebagai masyarakat yang monokultur dan baru sesudah Perang Dunia Kedua menjadi multikultur ketika kedatangan tenaga kerja untuk pembangunan dari kepulauan Karibia dan India. Perubahan seperti revolusi Amerika dan Prancis mendorong gagasan mengenai kesamaan dan kebebasan. Kemudian, Kanada. Pendidikan multikultural di Kanada berbeda dengan negara tetangganya Amerika Serikat karena perbedaan sejarah dan komposisi penduduknya. Etnis terbesar dari Prancis dan Inggris selanjutnya dari etnis lain seperti Jerman, Cina, Italia, penduduk asli Indian, Asia Selatan, Ukraina, serta etnis yang lain. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menerapkan politik asimilasi, pemerintah liberal Kanada menerapkan politik multikulturalisme tahun 1971 yang memberlakukan status yang sama untuk bahasa Prancis dan Inggris sebagai bahasa resmi. Pada tahun 1972, didirikanlah Direktorat Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural, integrasi sosial, dan hubungan positif antar ras. Kemudian ada Australia. Australia tidak dapat menahan masuknya orang Asia sehingga tidak dapat menutup ekonominya bagi bangsa-bangsa Asia dan Pasifik, karena imigran dari kedua benua itu masuk dengan jumlah dan waktu yang sangat cepat. Program pendidikan multikultural antara lain berbentuk bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, pendidikan community language, yaitu bahasa yang digunakan di dalam suatu masyarakat tertentu. Ketiga, imperatif ekonomi dalam pendidikan multikultural dari 1986 sampai 1993, yaitu adanya bantuan dana dan masuknya Asian Studies Program yang berisi bahasa Asia dan kebudayaannya. Selanjutnya ada Cina, menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi kaum minoritas.
Cina menempuh kebijakan ini karena tidak bisa mengelak dari praktek multikultural di negara itu. Kemudian, Malaysia merupakan tipikal bangsa dengan multietnik di Asia. Malaysia telah mengadopsi kebijakan asimilasi melalui kebijakan Bumiputra Policy. Jadi ada pembagian fasilitas kepada kaum Bumiputra, tetapi sejak perkembangan ekonomi internasional berubah makin cepat, lahir kecenderungan baru ke arah pluralisme budaya atau cultural pluralization. Dan yang terakhir, ada Jepang. Telah berubah dari masyarakat multietnik menjadi multikultural. Awalnya, Jepang terdiri dari ras penduduk yang homogen, tetapi kemudian berubah karena banyak pekerja masuk dari luar. Pendidikan multikultural bukan hanya sekedar ilmu yang diterapkan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan saja, namun di sana terdapat makna yang dalam bagi implementasi untuk kehidupan warga negara dalam ruang lingkup multikultural. Saya, M. Fauzan Ansori, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Universitas Pendidikan Indonesia.